apakah Netanyahu akan dibombardir? Drone Hezbollah menyusup bebas dan rekam rumah pribadi Netanyahu. Sebuah drone Hezbollah Lebanon diduga menyusup ke Israel dan merekam rumah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu di Caesarea. Demikian dilaporkan harian Israel Hayom, Ahad, 18/8. Netanyahu dan keluarganya biasanya menghabiskan akhir pekan di kediaman pribadi mereka di Caesarea, yang terletak 37 km selatan Haifa di pantai Mediterania. Menurut Israel Hayom, sebuah kapal rudal Angkatan Laut Israel yang ditempatkan di lepas pantai Caesarea melaporkan pada Jumat 16 Agustus bahwa sebuah drone yang diduga terbang di daerah tersebut. Anadolu melaporkan. Surat kabar tersebut berspekulasi bahwa drone tersebut diluncurkan oleh Hezbollah untuk merekam rumah Netanyahu. Drone tersebut terdeteksi oleh radar kapal rudal tersebut, tetapi tidak terdeteksi oleh sistem kontrol lainnya. Meskipun telah ada peringatan, jet tempur yang dikirim ke daerah tersebut tidak dapat menemukan drone tersebut. Militer Israel menduga itu mungkin alarm palsu, mengingat bahwa sistem radar terkadang mengeluarkan peringatan palsu, bahkan untuk kawanan burung. Namun, militer Israel belum sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan peluncuran pesawat nirawak kecil dari Lebanon. Kantor Netanyahu menanggapi laporan tersebut, menyatakan bahwa itu adalah alarm palsu, dan mengklarifikasi bahwa Perdana Menteri tidak berada di rumahnya di Caesarea saat itu. Sebelumnya, Hezbollah telah merilis rekaman yang diambil oleh pesawat nirawak Hodot yang memperlihatkan pangkalan militer Israel dan infrastruktur penting di Israel Utara. Gempar, serangan Irak ke pangkalan militer Amerika Serikat bikin heboh hingga membuat para pasukan Zionis tersebut luka-luka dan tumbang. Sumber militer Irak mengumumkan pangkalan udara Ain al-Assad tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di bagian barat negara itu menjadi sasaran tembak serangan roket yang ratusan dari pasukan Irak. Seorang brigadir jenderal tentara Irak mengatakan serangan menggunakan roket-roket Katyusha menargetkan sayap khusus tempat pasukan Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan di Provinsi Anbar. Dia menambahkan serangan itu diluncurkan dari daerah Wadi Hajlan di Gurun Anbar. Kolom asap terlihat di pangkalan militer itu, sementara pesawat tempur dan juga pesawat pengintai terbang di atas pangkalan militer itu, ungkap dia. Namun di sisi lain tidak ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Otoritas Irak dan juga pasukan Amerika Serikat telah memperketat langkah-langkah keamanan di dalam dan sekitar pangkalan udara itu karena mereka memperkirakan unit mobilisasi populer atau PMU yang dikenal sebagai Hasad al-Shabi akan menyerang balik serangan pasukan Amerika menargetkan mereka dan para tentaranya. Laporan awal menyebutkan setidaknya ada puluhan orang terluka dalam serangan itu, yaitu banyak dari pasukan atau tentara Amerika Serikat dan juga kontraktor Amerika Serikat. Serangan itu terjadi saat ketegangan meningkat khususnya di kawasan itu dengan Israel dan juga sekutu-sekutunya dari Amerika, Eropa, dan regional bersiap menghadapi serangan balasan dari Iran sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dan juga komandan Hizbullah Fuad Shukar di pinggiran selatan Beirut pekan lalu. Israel mengatakan mereka melakukan serangan terhadap Shukar tetapi tidak mengatakan apapun tentang serangan di Iran. Pejabat Iran dan juga Hamas mengatakan Israel bertanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh.
Pemerintah Iran mengatakan setiap serangan balasan juga akan melibatkan pasukan proksinya yang meliputi Hizbullah, Houthi dan juga Yaman dan juga pejuang Irak. Pejuang Irak tersebut biasanya menyerang pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah dan menargetkan Israel menggunakan roket-roket jarak jauh yang mematikan. Wilayah tersebut telah berada dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi serangan besar-besaran serupa dengan serangan Iran terhadap Israel pada bulan April lalu, yang merupakan respon atas tewasnya 3 pemimpin senior Korps Garda Revolusi Iran dan juga 4 perwira Garda Revolusi lainnya di Damaskus, Suriah dan juga beberapa wilayah oleh Israel. Sementara itu, tujuan utama penembakan dari kelompok-kelompok tersebut adalah untuk menghancurkan para Zionis dan juga Amerika yang pasukannya berada di Irak.